Kembali bersama saya dalam siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan di hari ini. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan bagian firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil ini. Untuk itu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk tunduk kepala sejenak, kita berdoa, meminta pimpinan dan tuntunan Tuhan lewat bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha baik, Bapa yang senantiasa mendampingi kehidupan kami umat manusia dalam melakukan segala aktivitas hidup kami di bawah kolong langit ini. Kembali lagi di hari ini kami memanggil namamu, kami menyapa kekudusanmu, mengundang Tuhan hadir dalam program channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, terutama siaran di hari ini di mana kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati bagian firman Tuhan ini supaya firman ini sungguh-sungguh dapat menguatkan kami, mengajarkan kami tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami umat percaya. Supaya firman ini bukan sekadar kami baca atau dengarkan, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelakunya ya Tuhan, ya Bapa kami di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, kami sambut firman-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Dengan perikop manusia baru. Demikian ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan tema yang akan kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini, yakni kasih yang mengampuni. Kasih yang mengampuni. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pertanyaan untuk kita, apa itu kasih? Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan mempunyai rasa sayang di hatinya terhadap orang lain. Makna kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita memberi yang terbaik buat orang lain. Baik itu membahagiakan dan tidak merebut kebahagiaan orang lain. Itulah kasih yang sesungguhnya, yang diinginkan Allah ada dalam kehidupan kita orang percaya. Artinya, kasih yang mau berkorban untuk orang lain, kasih yang mau memberi dengan pamrih kepada orang lain, kasih yang mau mengampuni dengan segenap hati terhadap kesalahan orang lain. Dan itu yang dimaksudkan lewat bagian firman Tuhan bagi kita untuk ada dalam kehidupan seorang manusia yang telah dikatakan manusia yang baru. Persekutuan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa itu sebenarnya mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus hati atau dengan ikhlas. Mengampuni akan menyertai kehidupan kita. Mengampuni
dapat kita lakukan dengan ikhlas dan tulus hati ketika kasih itu ada dan menyertai kita. Oleh sebab itu, tema kita di hari ini adalah kasih yang mengampuni. Persekutuan Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini, dia menyampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus untuk hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Sebagai seorang manusia baru, orang-orang Kristen harus memiliki kasih dan mampu mengampuni, bahkan mampu bersikap dengan baik yang lewat bagian firman Tuhan dikatakan ramah seorang terhadap yang lain. Semua ini bisa tercipta, semua ini bisa terjadi ketika orang Kristen memiliki kasih yang tulus dalam kehidupan mereka. Ketika ada kasih itu, maka orang Kristen akan mampu memaafkan. Sebesar apapun salah dan dosa orang lain terhadap kita, kita akan mampu memaafkan. Ketika ada kasih dalam hidup kita, maka kita akan bertindak, berperilaku, bertutur kata sesuai dengan etika kehidupan, yaitu sopan satu terhadap yang lain, ramah satu terhadap yang lain, saling menghormati satu terhadap yang lain. Ini pengaruh kasih dalam kehidupan kita. Dan ajaran ini bukan hanya disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus, tapi juga merupakan pengajaran bagi kita sekalian, orang-orang percaya yang mendengarkan, yang membaca bagian firman Tuhan, terutama kita yang mendengarkan siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di hari ini. Allah menghendaki kita ada dalam kasih supaya kita juga mampu melakukan apa yang namanya memaafkan atau mengampuni. Tapi juga kita akan mampu berperilaku yang baik, yaitu ramah satu terhadap yang lainnya. Sebab dalam ayat 32 bagian terakhir berkata, sebab Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Artinya, kewajiban kita sebagai orang percaya untuk memberikan pengampunan kepada siapa saja. Sama seperti Allah telah mengampuni kita. Maka kehidupan kita pun harus memancarkan pengampunan Allah itu kepada orang lain. Kepada orang yang menyakiti kita. Kepada orang yang sudah membuat kita menderita. Kita harus mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Untuk itu Yohanes 15 ayat yang ke-17 mengajarkan kita juga untuk hidup di dalam kasih. Di sana dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Sebab kasih itu merupakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ataupun dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu kasih. Orang yang mengasihi sesama adalah orang yang hidup di dalam Allah. Artinya dia adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, setiap anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kasih. Kasih akan mempengaruhi kita untuk hidup dalam pengampunan. Untuk itu Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata, mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita di sorga juga akan mengampuni kita. Untuk itu, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih, supaya dengan kasih itu kita mampu mengampuni, kita mampu hidup sesuai dengan etika kehidupan yang ada, ramah, saling menghormati, saling menyayangi, saling memberikan dukungan satu terhadap yang lain.
supaya kehidupan kita tetap ada dalam berkat dan kasih Tuhan. Dan kehidupan kita pada akhirnya akan bermuara pada keselamatan di dalam kerajaan sorga. Kasih itu penting, mengampuni itu penting, terlebih khusus ketika kita hidup saat ini di tengah-tengah dunia yang sementara digoncang oleh pandemi corona. Bagaimana cara kita mewujudkan kasih kita? Bagaimana cara kita dapat hidup berdamai, berdampingan juga dengan kehidupan orang-orang yang menyakiti kita, yang menularkan virus itu kepada kita? Bagaimana cara kita? Kita akan mengambil sikap yang tepat ketika kita kembali kepada firman Tuhan. Untuk itu, mari kita renungkan firman ini dan kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita menunjukkan siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita percaya dalam perjalanan kehidupan kita. Dialah Allah yang penuh kasih, dialah Allah yang penuh pengampunan. Percayalah kepadanya, lakukanlah apa yang Dia mau, maka hidup kita akan diberkati oleh Dia. Amin. Pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang sudah kita renungkan di hari ini dalam kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Mari kita akhiri bagian firman Tuhan ini dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, karena kami boleh membaca dan juga mendengarkan perenungan singkat dari bagian firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tuhan patrikan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan sempurnakan firman itu bagi kami, dan Tuhan berikan kami pengertian untuk dapat mengerti, memahami, dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin dan tuntun kami Tuhan, terutama berkati siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan ini, supaya siaran ini terus dapat menjadi berkat, terutama di tengah-tengah pandemi virus corona yang sementara mengancam dunia saat ini. Biarlah siaran ini tetap menguatkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan, tetap menghibur mereka dalam segala keadaan dan situasi hidup dewasa ini. Tuhan memberkati tiap kru yang bekerja dan juga yang mengoperasikan channel YouTube ini. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka juga tetap ada, disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan yang menyaksikan siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan ini. Ya Tuhan, ya Bapa kami, jaga mereka dari penyebaran wabah virus corona, supaya di dalam Tuhan kami semua selaku umat kepunyaan-Mu yang ada di seantero dunia ini selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di hari ini. Saksikan terus channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan Tabura Injil, dan kiranya saudara diberkati oleh siaran Tabura Injil ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.